Nah, pemirsa pecinta budaya, kali ini kita akan belajar mengenai adat istiadat dan budaya dan juga cara kreatif bagaimana melestarikannya dari salah satu sanggar yang sudah terkenal. Apalagi kalau kita bicara soal pagelaran ya, karena sanggar ini sudah sangat sering diberikan kepercayaan untuk memimpin pagelaran budaya. Salah satunya yang sering kita tonton adalah Sendra Tari. Apalagi kalau bukan Sanggar Marajaki. Saya akan langsung ngobrol dengan ownernya. Yuk ikuti saya. Nah, pemirsa pecinta budaya, sekarang saya sudah bersama dengan Kak Benny Tundan yang akan kita kepoin nih. Karena beliau ini selain Sanggar Marajaki yang juga terkenal, beliau sendiri memiliki rekam jejak yang lumayan unik nih kalau di dunia tari menari ya. Kita akan ulik-ulik. Sebelumnya Kak Benny, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama. Apa kabar? Baik. Tetap sehat ya selama Sehat pandemi. Selalu. Ini pandemi udah mau 1 tahun aja nih Kak? Ya, tapi kita tetap sehat ya? Oke. Bagus, kalau gitu kita tanya-tanya sebelumnya Kak, nanti bakal bahas tentang Marajaki juga, cuman ini mau ngepoin Kakak dulu. Kakak setahu aku di awal itu, Kakak terkenal juga sebagai seorang penari modern ya? Atau ada sebutannya gitu? Kalau dari basic awal mengenal dunia seni pertunjukan, khususnya seni tari, ya Benny dulu memang terjun di modern dance. Dulu namanya tari kreasi. Oh iya, zaman dulu ya nyebutnya tari kreasi. Itu tari kreasi, kemudian ada kolaborasi namanya hip hop. Iya. Nah, itu dulu banyak, bahkan setiap event festival itu bisa pesertanya sampai 40 grup. Oh ya? Iya, dulu sekarang aja yang kurang. Oh gitu ya? Iya. Justru zaman dulu yang sekitar 40 sampai di pasar-pasar sana itu malahan musuh bebuyutan kami itu di pasar sana. Oh iya? Ya, daerah pasar. Itu zaman kapan Kak ngomong? Ya, dari tahun 90-an sampai 2000 sih. Kalau aku tahun 1998 sampai 2000-an itu angkatan kita. Tapi sebelumnya itu banyak senior-senior kita. Bahkan guru besarku juga mantan basic dari tari kreasi itu. Oh, kalau kaitannya dengan tarian tradisional kayak yang sekarang digarap oleh kayak fokusnya Marajaki Kak, zaman dulu apakah kalau dibandingkan nih eksistensinya tarian tradisional dibandingkan dengan hip hop itu gimana Kak? Kalau dulu tari kreasi atau hip hopnya yang lebih tren memang. Oh iya? Iya, memang lebih tren. Serius? Iya. Bukannya kayak zaman dulu harusnya kayak budaya lebih kental gitu ya? Enggak juga sih, karena dunia mungkin senior-senior kita dulu namanya tari dulu break dance. Oh iya break dance. Break dance itu identik dengan badan itu agak ngebreak. Sekarang kalau dikenal break dance itu masuk kategori kalau di dance spot itu B-boy sama B-girl ya istilahnya. Iya. Break. Ya, tapi beda dulu versinya agak beda sih alirannya dengan sekarang. Karena sekarang udah masuk kategori olahraga atau dance spot tadi. Salah satu cabang di dalam muatan itu. Jadi, nah, ini kalau pemirsa notice dari tadi kalau Kak Benny ngomongin tarian itu dia mengenal banyak sekali aliran karena beliau ini adalah dulu sempat jadi atlet ya Kak, atlet dance sport. Dansa kalau kita lebih kenal dulu di entertainnya masuk sekarang kategori dance sport, dan dance sport juga banyak lagi cabang-cabang dan kelasnya. Kalau Benny dengan adik-adikku sempat sampai di kelas Latin. Kelas Latin ya, itu Latin yang kayak gimana? Itu macam-macam, ada yang masuk kategori kayak caca, jive, rumba. Kalau Benny lebih spesial di rumba. Rumba itu aduh gimana ya jelasin ya? Kayak capoeira gitu bukan ya? Bukan, rumba lebih identik dengan tari percintaan. Wow. Jadi lebih romansa gitu ya. Enggak yang berpasangan dong? Enggak ya? Ya pastilah kalau dansa harus berpasangan. Oh gitu. Terus kalau dulu sempat mewakili Kalteng juga nggak sih? Ya iyalah. Sampai aku langsung ketawa. Gak apa-apa kita. Gak ketawa, langsung ingat pasangan dansa. Iya, pasangan dansa. Gimana tadi? Dulu sempat mewakili Kalimantan Tengah juga sampai lomba dance sport kan? Ya iya, kita mewakilin yang awalnya kita dari porprov atau istilahnya perwakilan dari masing-masing kota atau kabupaten. Kita mewakilin daerah untuk kategori tingkat provinsi.
pekan olahraga provinsi kayak ada di sini di Piagam. Nah itu ada yang sampai juara tuh. Nah yang itu waktu itu kita sudah lolos di tingkat provinsi, baru diangkat ke event namanya ke Jurnas atau event internasional. Waktu itu langsung Beni langsung diikutkan di kategori internasional. Wow. Gitu, dan berhasil juara 3 kalau nggak salah. Juara 3. Ya, kalau dilanjutkan aku udah kelas tingkat SEA Games. Tapi enggak. iya boleh sebenarnya Kak, kenapa nggak melanjutkan ke situ? Justru sekarang ke beda aliran gitu ya, ke Kalau tradisional. Karena kategori itu berpasangan atau dansa itu harus mencari pasangan yang benar-benar chemistry atau lebih dekat. Memang harus ya dekat lah. Namanya juga dansa peluk-pelukan. Jadi mungkin aku nggak cocok ya. Oke. Nggak cocok ya? Atau Nggak cocok. ada beban tertentu? Nanti terlalu banyak partner, aku bingung juga kan. Okay. Karena dia harus sehati, apalagi yang rumba tadi. Gitu. Dansa memang harus. Tapi sekarang jangan salah loh, sekarang ada line dance sudah diangkat teman-teman. Iya, ada itu di yang per grup, juga. jadi nggak usah pakai pasangan. Gitu. Oh, jadi udah ada solusi buat yang kayak kakak ya, Iya, kayak takut berpasangan mulu. Wah, dansa sebenarnya udah rame dari zaman orang tua kita dulu lah. Itu biasanya ada salah satu hotel kita lah di sini, yang setiap malam itu orang tua kita. Oh ya? Iya, ada. Ya ampun, kayaknya dulu orang tua kita kayak romantis ya. Coba ditanya-tanya, pernah kali nggak dansa rock and roll? Nah ini pemirsa coba ditanyain deh orang tuanya, apa benar tuh zaman dulu kayak gitu atau cuma di lingkungannya Kak Beni ini? Kebetulan orang tua kita suka dansa. Oh iya, dari orang tuanya Kak Beni juga? Iya. Wow, menurunnya ya Iya, sekarang. mungkin menurun. Nah ini menarik Kak, soal menurun entah dari orang tua atau enggak. Dari tadi kita kalau bahas tari-tarian kan kakak juga spesifik banget tahu ada kelas ini, ada kelas ini. Itu kakak memang latar belakangnya belajar soal tari, edukasi kakak atau gimana? Sebenarnya kita dari orang tua nggak ada pernah mengenalkan, nggak pernah mereka memberikan. Cukup waktu itu memang saat kita masih muda menikmati di Kota Palangkaraya ini namanya festival-festival dilaksanakan, kita tertarik untuk menonton, menikmati, dan tiba-tiba juga tertarik untuk terjun ikut lomba, bentuk grup, nah gitu sama teman-teman. Dari proses-proses seperti itu ada salah satu panitia menarik ya kita yang juara untuk mengenal ke dunia tradisional di situ. Baru dari tradisional kita belajar di tempat-tempat, baru kita dikirim ke luar daerah dengan kategori tari tradisional. Wah ini menarik ya, berarti mungkin akan bisa menjadi pelajaran juga bagi kita gimana caranya menumbuhkan kecintaan itu ya. Dari di prosesnya kita bisa lihat ada apresiasi karena kayak difasilitasi gitu ya. Minat bakatnya itu walaupun dia mencintai budaya modern atau budaya luar, tapi itulah salah satu program dari Marajaki. Kita malah merangkul yang anak-anak modern, anak-anak yang suka di jalanan. Bagaimana cara merangkul mereka untuk mencintai budaya kita, itu ada strategi dari Marajaki. Nah pemirsa, dari kita dengarkan dari Kak Beni banyak banget pengalamannya, udah lama banget kayaknya berkecimpung di dunia tari ya Kak. Nah kalau untuk Sanggar Marajaki sendiri itu berdirinya kapan Kak? Ya berdiri tahun 2008. 2008, 12 tahun ya udah? Ya udah 12 tahun bertepatan ya momen kita ini. Oh iya, kapan tanggal ulang tahunnya? Tanggal 5. Tanggal 5, oh baru? Happy birthday to... Selamat, sudah 12 tahun berdiri. Lama ya? Lama. Itu tantangannya gimana tuh Kak? Tantangannya? Mempertahankan sampai 12 tahun. 12 tahun kayak anak wajib sekolah loh. Iya. Dan proses kita untuk mendirikan sanggar itu banyak orang melihat dari sisi luarnya aja ya, bahwa kita bisa berkarya, apresiasi, dinikmatin, sudah. Nah sekarang nih waktunya kita kulik dalamnya nih, gimana Kak dibalik itu? Sebenarnya berat, apalagi kita selaku pendiri atau ketua dari organisasi atau komunitas budaya ini, Sanggar Seni dan Budaya Marajaki. Tantangan yang terberat kita adalah sanggar itu sebenarnya motivasi untuk adik-adik atau kader kami, itu sebagai rumah kedua mereka. Jadi di sini kalau sudah bergabung di Marajaki ya itu udah bagian keluarga. Dan Beni selaku orang tua dari mereka, kader-kader kita bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab penuh dalam artian
dari dia berangkat rumah menuju ke sanggar itu sebenarnya jujur. Kalau Benny selaku ketua sanggar itu selalu menjadi beban moral juga. Oh iya gitu. Karena tadi rumah kedua berarti harus jadi orang tua kedua juga ya. Dan punya hak agak sedikit memarahin, menegur itu udah rutin kita lakukan. Tapi ya itu sebagian dari pembinaan juga. Sebenarnya kita bukan marah tapi tegas. Tegas dalam artian kita tidak menyentuh mereka. Bahkan di tarian pun saya menanamkan kader atau didikan tim kami tidak boleh menyentuh siapapun yang saat berproses. Itu ada etikanya dari kami. Menyentuh secara fisik maksudnya ya? Iya, nggak boleh. Berarti nggak ada kekerasan segala macam? Nggak ada. Atau pakai rotan biar nggak nyentuh? Rotan itu biasanya pakai lucu-lucuan. Gitu. Kau lakukan. Gitu. Aku pernah mengalami. Oh iya. Kamu juga pernah latihan sini kan? Pernah nggak pakai detek away? Mana aku pernah. Diancam. Oh nggak, iya. Tapi ya itu bagian dari proses ya. Iya, proses lah. Berarti kalau bisa kusimpulkan tantangan kakak adalah bagaimana tetap tegas tapi tidak disalahartikan gitu ya sama anak-anak. Oke. Beban moralnya aja, tanggung jawab kita sebagai orang tua juga di sini. Oke. Bagaimana mereka berangkat menuju ke sini, proses tampil di mana-mana, itu tanggung jawabnya luar biasa. Iya sih ya, jantung bawa orang gitu. Iya benar. Pernah kejadian? No, jangan. Jangan. Amin, jangan ada yang kayak gitu. Puji Tuhan kita nggak ada masalah. Iya, amin ya. Aman ya. Aman. Oke, kalau itu tadi tantangannya ya Kak. Kalau prestasi Marajaki sendiri sejauh ini banyak pasti ya. Prestasinya nggak bisa diungkapkan. Nggak bisa diungkapkan. Ntar Kak, sombong. Kalau ini aja. Sebutin mungkin satu yang paling berkesan bagi Kakak. Waduh, satu sayang ya. Susah ya, berapa? 5? Enggak. Satu. Kalau mewakilin ke tingkat internasional, ke Afrika Timur. Afrika Timur ya dulu? Ya, ke Seychelles Victoria. Kita mewakilin Kalimantan Tengah, Indonesia itu menjuarai, itu juara 2 kalau nggak salah. Indonesia? Sampai lupa. Iya, mewakili Indonesia. Juara 2 internasional? Iya, itu ada namanya Seychelles Victoria Carnival tahun 2011 kalau nggak salah. Oke. Kita mewakilin, itu sekitar 40-an lebih negara. Wow. Brazil itu, mohon maaf aja, kita bantai. Wow. Kalau nggak salah juara 1 Inggris, juara 2 Indonesia, juara 3 Zimbabwe kalau nggak salah. Wow. Juara 1 Inggris, juara 2 Indonesia ya? Iya, itu padahal peserta itu luar biasa loh, dari Brazil, Amerika. Brazil loh kalah, masalahnya itu negara itu. Iya, negara tari banget kan. Wow. Keren kan? Keren banyak yang nggak tahu tuh. Iya, banyak yang nggak tahu. Iya. Tahun kapan Kak? Makanya balap TV harus menyampaikan. Ya, ini makanya. Tahun berapa itu Kak? 2011. Baru loh, kayak maksudnya nggak sampai 10 tahun loh. Kok kayak belum sampai gitu di telinga saya. Itulah pentingnya media. Iya betul. Tapi waktu itu apresiasi dari daerah sendiri gimana? Daerah luar biasa karena saat itu kita didampingin wali kota langsung. Oh ya? Waktu itu zaman Pak Riban ya. Wow. Tuh. Keren banget. Dan itu kita nggak menyangka itu juara karena kami berangkat nggak dikasih tahu itu lomba. Gila, oh iya. Dikasih taunya apa? Dikasih tahu waktu pengumuman. Kami udah tidur di hotel. Oh iya. Jadi ke sana tuh nggak kayak mental lomba gitu ya? Enggak. Enjoy aja. Iya. Sehabis lomba, Benny baru marah-marah. Iya, Ini mohon maaf sama ya. Pak Riban? Enggak. Sama tim. Ini kenapa nih? Ini jadi cerita gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Ini kenapa kok nggak bilang kalau kita ini berangkat lomba? Loh kalian yang nggak apa ya? Nggak dibilang lomba aja kalian juara, apalagi dibilang lomba. Iya. Di satu sisi mungkin untuk menyelamatkan mentalnya juga biar enjoy mungkin kali ya. Atau lagi menikmati liburan gitu ya. Intinya itulah pengalaman yang menarik menurut kami di luar dugaan dan langsung disambut Presiden Afrika Timur waktu itu. Ya luar biasa lah pengalaman kita. Keren banget. Yang lain prestasi lain banyak lah. Iya. Kalau itu udah lah. Iya nggak usah. Udah cukup. Udah cukup untuk ngasih tahu bahwa memang ada putra daerah yang sampai berhasil secara internasional gitu ya Kak. Bahkan dengan persiapan yang tidak untuk lomba ya. Oke. Sudah cukup dulu ngambungnya. Tepuk tangan. Thank you. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke
Kalau secara 12 tahun selama 12 tahun Kakak memimpin dan mempertahankan Sanggar ini, kayak tadi Kakak bilang tantangannya banyak. Adakah kayak satu momen yang kayak Kakak mau menyerah gitu? Mungkin ada konflik yang seperti apa atau ada masalah yang besar kayak gimana? Dan nanti kita mau belajar juga dari cara Kakak menyelesaikan. Oh ya. Berat ya? Iya. Pertanyaannya. Iya. Kan kita pengen tahu gimana sih sepak terjang. Ada tantangan terbesar sampai saat ini, sampai perenungan di hari ulang tahun kami juga ke-12 ini. Tantangan terberat adalah bentuk dari apresiasi. Sebenarnya bukan dari luarnya. Sampai sekarang Benny meneliti terus, bahkan Benny siap memberikan istilahnya pencerahan untuk sanggar-sanggar yang lain. Dalam artian begini, perjuangan dari sebuah komunitas atau sanggar itu salah satu dengan para pendiri-pendirinya dan pengurusnya itu berat. Dalam salah satunya tadi tanggung jawab moralnya. Yang kedua adalah bentuk apresiasi. Bentuk apresiasi dari dalam dulu nih, belum dari luar. Apresiasi itu bagaimana seorang anggota atau kader itu bisa membentukkan rasa dia cinta dengan benar-benar mencintai sanggarnya atau enggak. Banyak selama ini yang dibalik kesuksesan kami selama ini sebenarnya ada bentuk-bentuk tujuan yang menurut kita masih belum berhasil lah kita wujudkan. Dalam artian tadi apresiasi, apakah dia benar-benar mencintai sanggarnya, apakah dia notabene cuman untuk berkesenian aja. Sebenarnya enggak. Marajaki butuh kader-kader yang benar-benar mencintai luar dalam artian mencintai dia. Sanggar ini harus mampu berdiri terus. Makanya Benny sering menanamkan, kalian adalah bagian keluarga. Sampai kalian berkeluarga dan menikah beranak cucu, Marajaki selalu di hati. Oke. Kalau aku nangkap nih Kak, berarti tantangannya adalah menciptakan sense of belonging itu ya, rasa memiliki. Betul dari sekali. diri sendiri. Jadi nggak cuma datang ikut gitu ya. Ada yang numpang tenar kadang ya. Nah, itu kayaknya lagi ini juga sih tren. Karena kemarin juga sempat ngobrol dengan sanggar lain, masalah yang sama dihadapi saat ini kayaknya anak-anak muda kalau ikut sanggar tuh justru kayak cuma buat story atau cuma buat tampil, cuma buat dapetin uang jajan kayak gitu, tanpa memahami visi misi sanggarnya. Padahal kita di sanggar itu sebenarnya untuk menanamkan karakter, bahwa dia nanti bisa berguna dan berdampak positif untuk masyarakat, untuk membanggakan keluarganya atau daerahnya atau negaranya. Harapan kita seperti itu, nggak ada lain tuh. Nggak mungkin kita sanggar harus ada yang jadi pencuri. Iya benar-benar. Atau ya sedikit yang hal negatif kegiatan lah. Tapi kalau misalnya kita lihat perkembangannya nih Kak, kan selama 12 tahun mungkin sudah mengalami itu dari dulu. Kalau makin kesini, apakah dibandingkan dengan dulu untuk menumbuhkan rasa memiliki itu sesusah apa? Apa lebih susah sekarang gitu? Lebih kayaknya ngeplet ya. Oh sama? Sama. Sumpah? Yes. Wow. Berarti memang solusinya belum ditemukan belum. Ya? Sangat belum. Oke. Bahkan aku sempat down, drop. Ini barang mau kuhibahkan. Wow. Karya-karya ini mau dihibahkan. Iya, banyak. Ini jujur loh. Kekayaan ya, dalam artian apa yang aset-aset yang dimiliki sanggar itu semuanya murni bantuan dari pemerintah maupun swasta. Serius, karena prestasi kami dihargain dengan bantuan-bantuan. Luar biasanya dari tingkat kota, provinsi, kementerian pemerintah pusat, bahkan di salah satu bank itu sudah full membantu Sanggar Marajaki. Wow, berarti jadi kita udah di puncak. Iya. Apalagi yang kurang? Nggak ada kan? Iya, prestasi betul. Ada. Apresiasi dari luar udah ini ya Kak, udah masuk luar, terus. Udah masuk terus. Masalahnya yang di dalam. Yang di dalamnya ini, kalau kita melihat simpelnya gini, kamu mengucap terima kasih dalam bentuk apa Dek? Dengan kader kita. Ada yang dia cuman jujur nih ya, mengucapkan ulang tahun aja ada yang belum. Itu sebenarnya bentuk apresiasi. Ini mudahan buka komunikasi kita ini sebagai edukasi ya. Iya. Dan harapannya aku juga berharap ini memotivasi untuk sanggar-sanggar lain. Dan itu strategi sekarang di media sosial kita itu kelihatan banget sebenarnya. Suksesnya sanggar itu sebenarnya terlihat dari situ. Dari bagian. Iya, sebenarnya
kepedulian personil atau kader itu sebenarnya terlihat dari feedback bagaimana dia merespon sebuah media sosial. Oke. Misalnya anggotanya 100 orang. Coba lihat yang komen atau yang memfeedback atau mengapresiasikan sebuah konten atau uploadan dari karya-karya, yang merespon berapa? Di situ terukur loh. Dan sampai sekarang kami belum berhasil. Oke. Mungkin di sisi lain juga ada memang tipe orang-orang yang nggak terlalu main medsos kali ya Kak. Tapi mungkin karena sebagian besar memang aktif medsos, harusnya kita bisa melihat animo yang besar di situ ya untuk di situ kelihatan membantu. At least kayak cuma share kayak gitu sebenarnya sangat berarti. Iya. Gitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang perlu lebih ditanam. Dan kelihatan permasalahan itu saat perkembangan zaman ini. Dulu kan nggak ada medsos, nggak ada IG. Jadi nggak bisa di-track ya. Nggak bisa. Okay. Nah, kebetulan ini jadi bagian penelitianku selaku salah satu seniman ya, di Kota Palangkaraya atau Kalimantan Tengah. Beni tidak terbatas hanya untuk di sanggar ruang lingkupku, tapi aku akan berusaha untuk mengangkat ini, membantu para pelaku-pelaku seni atau yang pendiri-pendiri sanggar yang lain. Iya, mungkin dari obrolan kita tadi seputar bagaimana anggota sanggar menunjukkan rasa memilikinya kepada sanggar melalui akun media sosial pribadinya ya Kak. Itu bisa menjadi pelajaran buat teman-teman di luar juga, karena ternyata apa yang kita tampilkan di media sosial kita sendiri itu sebenarnya berpengaruh dan itu berarti untuk membantu sanggar kita sendiri kayak gitu ya Kak. Nah, mungkin juga itu menjadi tantangan buat sanggar lain nih Kak. Pasti. Kayaknya ya. Apalagi di masa pandemi ini ya Kak. Iya, karena pandemi ini juga tantangan buat kita. Hasil pengamatanku juga, bukannya pandemi ini malah menyatukan, malah kan mereka terlihat malah menjauh. Mungkin kita nggak tahu ya, karena kategori pandemi itu pun anak sekarang muda sekarang itu banyak gabutnya, banyak halunya, terlalu cepat down. Akhirnya seharusnya aku udah menyarankan sama adik-adikku selama pandemi saat itu, ayo malah kita buat lebih kreatif. Jujur kalau aku pribadi selama pengkaryaan selama pandemi, justru itu malah aku terlihat sibuk sekali, nggak ada waktu. Nyari-nyari cara gitu ya? Iya, karena kita membuat produk-produk yang inovasi, yang baru. Dan aku berharap adik-adik, kader-kaderku seperti itu. Ini bukan kebalikannya malahan. Nah, itu permasalahan yang kita hadapi selama pandemi ini juga, termasuk tantangan kita. Ya, mungkin untuk sanggar-sanggar lain juga pasti tantangannya seperti itu. Makanya kita mulai ke depan, sampai ke depannya kita lebih waspada. Barendeng bahasa kita sini. Betul. Kalau Sanggar Marajaki sendiri tadi Kakak bilang inovasi-inovasi apa bentuknya Kak? Banyak. Misalkan salah satu kalau kita pandemi kita identik dengan media digital. Oh, sekarang udah aktif ya di media. Sebenarnya kita jujur kita agak gaptek ya di media. Bisa terlihat di akun kita juga tingkat keprofesionalan kita dalam media, hasil-hasil digital kita masih belum terukur. Tapi saat pandemi kita merasa tertantang, mau nggak mau ya. Dan bekerja sama juga dengan para videografer atau yang lain. Kita menjalin kerjasama, membuat karya. Tapi kita berusaha juga bisa mandiri juga gitu, karena namanya biaya produksi juga lumayan untuk pembuatan film atau konten-konten lah sifatnya. Nah itu tantangan kita buat sesuatu yang inovasi baru, misalkan membuat kerajinan tangan yang kita jual di galeri. Kemarin kan kita buat masker dari rotan. Iya, aku ada cek tuh. Ada ini kan Bahalap, kok Bahalap sih? TV Bahalap. Ada Marajaki Fashion ya kalau nggak salah. Ya, itu di situ produk-produknya. Ya, di situ salah satunya di akun kita. Itu sengaja kita buat terpisah ya, membedain ranah kita di seni pertunjukan, ranah kita di kerajinan atau sifatnya kegiatan lain. Oke. Berarti kalau orang-orang ada yang pengen beli nih, langsung cek di mana nih Kak? Fashion bisa, di Marajaki Kreatif bisa. Ada apa aja di situ Kak? Banyak, kita produk-produk. Jadi kita bukan cuma membuat di sini, enggak membuat sih ya, tapi kita backup atau mengangkat kembali dan membuat inovasi. Contohnya tas rotan bisa dibuat lebih menarik lagi. Oke, boleh. Contohnya ada kayak contohnya ya mungkin ada di situ ya. kita misalnya masker rotan itu contohnya. Pemirsa, ini dia contoh-contoh dari produk Marajaki Fashion tadi ya. Ini apa ini Kak? Tas atau apa sebutannya? Ya, aku hampir lupa ya. Kadang namanya di setiap daerah beda-beda. Ada keba, rambat,
Oh apa, iya. aduh apa lagi? Aduh lupa. Tapi fungsinya ini ya, Tas buat ya. tas gitu. Nah model-model gini sebenarnya banyak fungsinya. Misalnya kita ganti talinya, inovasi seperti itu. Oh, oke, Awalnya oke. kan semua full rotan. rotan. Oke. Terus ditaruh di galeri kita punya galeri kan, bisa galeri online bisa kategorinya. Nah nanti ini saat kami penjualan kan bisa sambilan. Saat pandemi ini aku rubah kemarin. Ada Oh, ya? produk kita yang harganya masih terjangkau itu kita potong-potong dan buat kayak tikar-tikarnya itu kita buat jadi masker dan sempat booming juga ini. Dan mudah-mudahan ini jadi produk unggulan kita juga di Kalteng. Amin. Karena dari rotan kan. Iya benar-benar. Nah gini produk-produk gini ini bukan buatan kami, tapi kami punya partner dengan berusaha ya kayak mentahan seperti ini. Jadi misalkan pelanggan kita atau konsumen kita mau beli produk kita, dia bisa mengembangkan sendiri. Oh, oke gitu. oke. Masih Jadi- bisa kayak ditambah pita atau Iya, apa gitu ya atau sesuai mau red selera. slating atau ya macam-macam lah. Oke. Nah gini, Kerja sama juga sama UKM. iya selalu kita selalu salah satunya mengangkat link mereka kan. Iya betul betul. Ya kalau kita paling dari Sanggar dapat fee-nya apa ya pastilah ada, tapi kita nggak memposisikan diri sebagai penjual yang harus mengangkat ini dengan nilai yang terlalu lebih atau tinggi. Tapi kita membantu mereka menjadi bagian partner. Iya iya. Karena salah satu kredibilitas kita apa tingkat kinerja kita lebih baik itu tidak cuma di bagian Sanggar itu seni pertunjukan aja enggak. Acara opening ceremony enggak aja. Oh ya. Cuman kita harus bergerak di kreatif bikin kaos atau apa, bikin Oh ini produk. kaosnya dari. Kalau ini bukan. Oh bukan ya. Nanti dikat aja teman-teman. Ini mencontoh ini baju dari upak nyamuk yang Oh. dipakai. Keren. Gitu, dibikin inovasi ya membuat kita lebih mudah lah untuk berkarya. Dan ke depan kita juga buat konten yang sifatnya kolaborasi. Oh kolaborasi. Jadi inspirasi kita membuat bagaimana di konten itu bisa tertuang ada 3 unsur subsektor, salah satu program yang dimiliki ekonomi kreatif subsektornya. Contohnya apa tuh? Contohnya gini, konten kita seperti ini ngobrol mengenalkan ini udah masuk kategori, tapi itu baru 2 subsektor ya, Subsektor apa nih? video sama kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Gimana caranya bisa dinikmatin orang atau penikmat dengan basic yang kita miliki seni pertunjukan. Oh. Bisa sambil nyanyi, sambil memperlihatkan produk, Oke. bisa menari sambil memperlihatkan produk. Oke. Nah itu program kita akan ke depan. Oh kapan? Segera. Segera ya. Jadi programnya akan menampilkan banyak subsektor Ya. dari Parekraf tadi. Iya, itu Oke. biar semua tertuang karena pandemi gini banyak bermain di media sekarang Iya betul untuk banget. betul mendongkrak pengkaryaan kita. Gitu. Iya, dan sekarang juga kayaknya memang kuncinya adalah kolaborasi ya Kak, Betul. untuk sama-sama bertahan kayak Ya, gini saling itu multi mengangkat. efek namanya program kita, pariwisata kerakyatan. Pariwisata kerakyatan. Ya istilahnya multi efek itu berdampak ke satu sama lainnya. Oke. Seni pertunjukan contohnya ya, orang nonton beli tiket, dia haus dia minum, Iya. dia lapar dia makan. Iya benar. Berarti di situ yang diuntungkan ada penjual minum, penjual Betul. makan, pelaku seni juga. Iya, dasar online, macam-macam lah. Sebenarnya itu Videografer untuk dokumentasi. betul gitu, sekali. benar-benar. Gitu. Multiplayer effect teman-teman. Yes. Memang pariwisata tuh bisa tetap bertahan kalau saling mendukung ya Kak. Betul. Oke, ini tadi produk-produknya dan tadi aku tertarik sama satu pernyataan kakak bahwa kakak sempat mengakui gaptek kan tadi. Ya. Sempat mengakui bahwa untuk menyesuaikan ke publikasi secara online, secara digital itu sempat adalah suatu kesusahan gitu. Iya, betul. Dan kayaknya itu adalah kesulitan yang dialami semua kita ya Betul. secara umum karena ini tiba-tiba banget pandemi, tiba-tiba semua orang online. Nah, cara kakak untuk menghadapi itu atau kayak menyesuaikan dengan supaya bisa belajar itu ilmu barunya gimana Kak? Intinya kayak basic Benny juga otodidak ya. Benny tidak berlatar pendidikan seni, tapi sama ini tantangan baru kita di saat pandemi yang nggak kreatif menjadi kreatif. Banyak berbagai cara bisa kita menggunakan media-media itu, tidak mesti dia harus rapi terlihat, tapi bagaimana kita ngemasnya itu terlihat dia funky, coy, so funky. Apa itu maksudnya? Dia lain dari yang lain. Oh iya. Itu gelaran apa kami dulu biasa anak nongkrong Funky dulu. coy, so anak funky. anak pang. Oh anak pang. Anak pang. Jadi istilahnya gini, kalau buat video
Kalau kita pandai mengemasnya, menurutku kayak ngevlog atau gimana, bahkan sekarang ada KineMaster istilahnya untuk Iya. Banyak aplikasi yang mendukung dari handphone. Tapi ya kita berharap dengan pengalaman seperti yang sudah didapatkan bisa lebih profesional lagi. Dari situ bisa kita ukur, bisa optimis. Oke, berarti kuncinya harus berani nyoba ya Kak? Rata-rata kita buat pakai HP loh yang. Oh ya? Jadi produk-produk yang biaya produksinya besar itu kita bisa cutting terus dikemas dengan instrumen yang berbeda, lagu yang berbeda. Nanti kita cuttingnya menggunakan aplikasi lain dalam HP. Gitu salah satu solusi. Jadi nggak terlalu mendongkrak biaya produksi untuk di bagian media digitalnya yang terlalu mahal lah. Menurut kita mahal ya karena itu memang keilmuan atau sifatnya. Iya memang ada harganya gitu ya. Profesi yang sangat luar biasa lah. Oke. Berarti memang harus ada banyak cara untuk mengakali. Banyak. Gitu, ya, jadi nggak bisa dong kalau ngeluh nggak bisa nggak ada uang. Jangan dong, harus kreatif. Harus kreatif. Oke, banyak banget nih yang udah kita obrolin sama Kak Benny. Yap. Mungkin aku minta closing statement deh dari Kak Benny untuk mungkin pesan-pesan untuk teman-teman pemuda seluruh Indonesia. Boleh. Terlebih di masa pandemi ini, menurut Kakak, kenapa mereka harus semakin mencintai budaya mereka? Kenapa mereka harus mencintai budaya? Boleh. Ya, jadi pada prinsipnya budaya itu adalah kekayaan yang tidak bisa kita tolak, nggak bisa kita hilangkan. Justru budaya itu salah satunya motivasi dalam kami berkesenian. Prinsip kita dengan budaya kita bisa lebih mengangkat harga atau harkat diri kita menjadi seorang warga negara Indonesia yang penuh kaya dengan kebudayaan dan kekayaan alam lainnya. Jadi kenapa kita sampai harus mencintai? Karena kita punya generasi selanjutnya. Karena budaya ini adalah hal yang memang benar-benar bisa mengangkat keadaan negara kita. Kalau kita sampai melupakan budaya, berarti dari jati diri kita juga akan benar-benar hilang nanti. Bahkan kita mudah terpengaruh dengan budaya yang di luar, yang mungkin tidak sesuai dengan kehidupan kita gitu. Prinsipnya gini, budaya itu atau kebudayaan itu adalah yang membuat Marajaki makin jaya. Karena dengan kebudayaan, aku pernah berprinsip sama adik-adik kaderku, kalau mau ngangkat karya, nggak bisa kamu nyaingin anak-anak hip hop yang dimiliki budaya luar. Karena itu udah budaya mereka, nggak bisa kita ngalahin. Cara ngalahinnya dengan kolaborasi. Iya, kolaborasi dan budaya kita sendiri. Hip hopnya sentilin kayak gitulah dengan budaya etnik. Toh terbukti dengan prestasi yang pernah kita jalankan, semua unsur kebudayaan lah yang mengangkat dan menggaungkan nama daerah kita. Gitu. Oke, mantap. Justru budaya yang mengangkat daerah, mengangkat negara kita. Tanpa budaya tadi negara kita akan kehilangan harganya. Iya. Super sekali, terima kasih banyak Kak Benny waktunya. Pemirsa terima kasih sudah mengikuti episode Budaya Bahalap kali ini dengan Kak Benny dari Sanggar Marajaki. Semoga apapun yang tadi kita bicarakan dapat menjadi manfaat buat teman-teman semua, buat pemirsa pencinta budaya semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam budaya untuk Indonesia. Nah pemirsa, tadi kita sudah belajar dari Sanggar Marajaki tentang bagaimana melestarikan budaya dan tetap mempertahankan sanggarnya hingga bertahun-tahun tetap eksis dengan kreativitas. Semoga tayangan tadi bisa bermanfaat bagi Anda semua. Selalu saksikan Budaya Bahalap hanya di Bahalap TV. Saya Yunika Versa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Budaya Bahalap selanjutnya. Salam budaya untuk Indonesia.